Ini tantangan kita cukup berat. Kita sadar bahwa Indonesia ini negara kepulauan ya, dengan geografi yang sangat rumit sekali. Kita sadar bahwa ini menyebabkan biaya logistik tinggi. Namun demikian, kita juga harus sadar bahwa sebenarnya masih banyak yang bisa diperbaiki di dalam sistem logistik ini. Tadi yang disebutkan INSW, Indonesia National Single Window, ini sebenarnya hanya mengintegrasikan dokumentasi arus dokumen dan arus perizinan yang disatukan melalui INSW, dan di perdagangan itu ada Inatrade namanya, kemudian di Badan POM ada sendiri, jadi itu disatukan di dalam INSW. Tapi secara fisik logistik ini kan harus banyak yang dibenahi, mulai dari pergerakan barang itu sendiri, Ya. infrastrukturnya, dan bahkan yang paling penting menurut saya adalah mindsetnya. Karena kalau di negara-negara maju seperti misalnya di negara tetangga kita yang tidak jauh-jauh lah, Singapura dibanding dan Malaysia misalnya, di sana ada waktu yang tidak boleh lebih dari 1 hari harus dibongkar, misalnya seperti itu. Bongkar muat itu tidak boleh lebih dari 1 hari. Nah, ini membutuhkan mindset yang perombakan mindset yang luar biasa yang harus dilakukan oleh semua aparat dari yang bawah sampai yang atas. Kalau tidak dengan infrastruktur berapapun tidak akan tercapai ini gitu. Bisa dijabarkan nggak sedikit Pak Adi, mungkin besaran dari sisi nominal begitu ya, logistik yang menjadi beban begitu ya, tekanan terhadap beban usaha atau secara keseluruhannya, atau kalau tadi kan kita sempat berbincang juga salah satu operator begitu ya di pelabuhan yang mengatakan bahwa masih banyak pungli begitu ya terkait mengenai sistem logistik di Indonesia yang justru malah memang cukup besar dan agak menahan pertumbuhan. Nah, itu yang paling ditakutkan. Seperti apa nih Pak Adi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya di dalam negeri sendiri dengan antar pulau ini memang kalau di makanan minuman rata-rata yang saya amati biaya logistik kita berkisar antara 4-7%, tergantung jenis produknya, berapa mahalnya, berapa harganya dan lain sebagainya. Tapi rata-rata sekitar 4-7%. Tapi yang secara sederhana Mbak Maria, kalau kita bandingkan misalnya kita mengirimkan ekspor 1 kontainer ke Singapura, itu biaya kontainer itu hanya sekitar 150 sampai maksimum 200, bahkan kadang-kadang bisa lebih rendah dari 150 kalau banyak kontainer. Tapi kalau kita mengirimkan barang kita dari Jakarta ke Batam itu bisa 6-7 juta. Bisa dibayangkan Singapura dan Batam itu kan bersebelahan, dan ternyata ke Singapura jauh lebih murah gitu. Nah, ini yang kita itu sangat yang sering saya pakai contoh sangat sederhana sekali. Karena apa? Karena kecepatan bongkar muat di Singapura itu sangat cepat sekali, biaya-biaya di pelabuhannya sangat murah dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi biaya secara keseluruhan akan ini. Yang paling utama adalah kecepatan. Bagaimana mindset dari semua kita harus merubah supaya kecepatan ini ditingkatkan. Tapi angkanya Catatan begitu saya jomplang dwelling begitu time, ya Pak Adi? Angkanya begitu jauh ya sekali, ini benar. apa sebenarnya faktor-faktornya? Nah, kalau kita lihat dwelling time aja menurut laporan Juli 2020 yang saya peroleh informasi itu masih 2,56 hari. Bisa dibayangkan. 2,56 hari itu biaya, sedangkan kalau kita terlambat bongkar itu biaya demurrage atau biaya keterlambatan itu sangat mahal di kapal itu. Bisa sangat mahal sekali. Jadi ini yang perlu dibenahi bersama sebenarnya. Dan Itu infrastruktur memang juga harus secara memadai.